Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 pada pertemuan ketiga ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul karakteristik perkembangan anak usia dini dan implikasinya dalam pembelajaran. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amalia Fisyarina, Saserli Amanta, Ayu Indrasari, dan Muhammad Nafi. Pokok pembahasan pada materi ini meliputi yang pertama, aspek perkembangan anak usia dini, yang kedua, perkembangan karakter, yang ketiga, perkembangan kemampuan dasar, dan yang keempat, implikasi perkembangan anak usia dini dalam pembelajaran. Pada poin pertama, membahas tentang aspek perkembangan anak usia dini. Perkembangan karakter pada usia dini. Perkembangan karakter untuk usia dini dilakukan melalui pembiasaan dan melalui kegiatan inti. Pengenalan melalui pembiasaan dilakukan melalui kegiatan keseharian seperti mencuci tangan dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Pengenalan melalui kegiatan inti dilakukan melalui kegiatan yang menyenangkan seperti bermain, simulasi, dan kreasi sesuai capaian perkembangan dan tema. Pembiasaan pada hakikatnya berisikan pengalaman. Pembiasaan adalah sesuatu yang diamalkan. Oleh karena itu, inti pembiasaan adalah pengulangan dan pembinaan. Sikap pembiasaan sangat efektif digunakan karena akan melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kepada anak sejak usia dini, sifat anak usia dini adalah meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, baik oleh bapaknya dan ibunya maupun saudara terdekat. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya menjadi figur yang terbaik di mata anaknya. Lalu nilai-nilai pendidikan karakter yang wajib diterapkan dan ditanamkan pada anak usia dini sebagai berikut. Nilai-nilai karakter yang wajib diterapkan atau yang wajib diketahui oleh anak usia dini, yaitu yang nomor 1, religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan memeluk agama. Yang kedua, yaitu jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan maupun pekerjaan. Jadi bisa dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga yaitu toleransi. Sikap tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda darinya. Itu toleransi, bisa menghargai sesama manusia. 4 dasar anak yang menjadi prioritas yaitu 1. Kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa sangat penting dilatih agar siswa mampu mengungkapkan pikiran mereka melalui bahasa yang sederhana dan tepat. Selain itu, dengan kemampuan berbahasa, anak akan dapat berkomunikasi secara efektif hingga menanamkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sejak dini.
kedua, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah setiap pengetahuan serta kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan kognitif juga membantu anak mengembangkan kemampuan logika, matematika, dan pengetahuan akan ruang dan waktu, mempersiapkan pengembangan kemampuan berpikir dengan teliti. Kemampuan fisik dapat dilatih melalui rangsangan gerakan motorik kasar dan halus anak serta mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi. Kemampuan fisik juga perlu didukung tata cara hidup sehat guna menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat, dan terampil. 4. Kemampuan seni. Kemampuan seni ialah untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai tahap dan perkembangannya. Pada poin kedua, yaitu membahas tentang perkembangan karakter. Perkembangan nilai agama dan moral. Perkembangan moral pada anak usia dini adalah perubahan psikis pada anak usia dini yang memungkinkannya dapat mengetahui mana perilaku yang baik yang harus dilakukan dan mengetahui mana perilaku yang buruk yang harus dihindarinya berdasarkan norma-norma tertentu. Perkembangan nilai agama dan moral adalah perubahan psikis yang dialami oleh anak usia dini terkait dengan kemampuannya dalam memahami dan melakukan perilaku yang baik serta memahami dan menghindari perilaku yang buruk berdasarkan agama yang diyakini. Ada dua teori yang mengungkapkan munculnya keagamaan pada anak usia dini, yaitu yang pertama, rasa ketergantungan, dan yang kedua, insting keagamaan. Menurut Farida Agus Setiawati, sesuai dengan tahap perkembangan moral Kohlberg, anak termasuk pada tahap perkembangan moral prakonvensional, di mana tingkah laku anak dikendalikan oleh akibat fisik yang ditimbulkan dari perbuatannya, yang biasanya muncul dalam bentuk hadiah dan hukuman. Pendidikan moral anak usia dini dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini sendiri sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua terhadapnya sejak ia dilahirkan. Sikap yang perlu dipertahankan diantaranya konsisten dalam mendidik anak, sikap orang tua dalam berkeluarga, penghayatan dan pengamalan agama yang dianut, dan sikap orang tua dalam menerapkan norma. Perkembangan sosial emosional. Menurut Campos, dalam Santrov tahun 2007, mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau afeksi yang timbul ketika seorang berada dalam suatu keadaan yang dianggap penting oleh individu tersebut. Emosi diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Karakteristik emosi pada anak berbeda dengan karakteristik yang terjadi pada orang dewasa, di mana karakteristik emosi pada anak itu antara lain, yang pertama, berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba, yang kedua, terlihat lebih hebat atau kuat, yang ketiga, bersifat sementara atau dangkal, yang keempat, lebih sering terjadi, yang kelima, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya, keenam, reaksi mencerminkan individualitas. Terdapat beberapa hal penting dalam perkembangan emosional anak yang perlu dipahami. Yang pertama, usia berpengaruh pada perbedaan perkembangan emosi. Yang kedua, perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Yang ketiga, menunjukkan emosi yang kompleks. Keempat, bahasa tubuh. Dan yang kelima, respon pada perasaan lainnya. Perkembangan sosial emosi pada anak usia prasekolah meliputi yang pertama, model perkembangan emosi Greenspan. Emotional thinking merupakan dasar untuk berfantasi, menyadari kenyataan, dan membentuk harga diri. Yang kedua, Fisher.
Representasi situasi emosi melalui bermain pura-pura dan bahasa spontan atau sebagai hasil pembangunan melalui representasi emosi yang semakin kompleks, namun terus berhubungan dengan peristiwa nyata dan pengalaman langsung. Yang ketiga, Sarni. Pada anak usia 2,5 hingga 5 tahun, berkembangnya penggunaan simbol-simbol untuk mewakili emosi. Emosi pura-pura dalam permainan dramatis dan menggoda. Menyadari kemampuan untuk menyesatkan orang lain dengan menggunakan ekspresi palsu, belajar lebih banyak tentang bagaimana berperilaku dalam situasi sosial, bersimpati pada anak-anak lainnya. Selanjutnya, pokok pembahasan ketiga yaitu perkembangan kemampuan dasar. Perkembangan kemampuan dasar dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan seni. Pada pembahasan perkembangan motorik ini dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar pada seorang anak usia 3 tahun adalah dengan melakukan gerakan sederhana seperti berjingkrak, melompat, berlari ke sana kemari. Hal ini menunjukkan kebanggaan dan prestasi karena pada usia tersebut merupakan usia bagi anak dengan tingkat aktivitas tertinggi dan perkembangan otot besar mereka. Sedangkan pada usia 4 tahun, si anak melakukan gerakan yang sama, tetapi lebih berani mengambil resiko. Misalnya, naik tangga dengan satu kaki, kemudian dapat turun dengan cara yang sama dan memperhatikan waktu pada setiap langkahnya. Kemudian pada usia 5 tahun, anak lebih percaya diri untuk berlomba dengan teman sebayanya atau orang tuanya. Pada perkembangan motorik halus, dapat dilihat pada usia 3 tahun, yakni kemampuan bunyi serta memegang dan menempatkan benda. Usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak semakin meningkat. Sedangkan pada usia 5 tahun, anak-anak sudah memiliki koordinasi mata yang bagus dengan memadukan tangan, lengan, dan anggota tubuh lainnya untuk bergerak. Selanjutnya, pada perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi atau penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jika mengacu pada teori Piaget, dapat disimpulkan ada 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motor terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap praoperasional terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap konkret operasional terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan tahap formal operasional terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Jadi, dalam hal ini anak usia dini masuk dalam kategori tahap perkembangan 1 dan 2. Perkembangan kognitif anak usia dini diarahkan pada bidang-bidang pengembangan. Yang pertama, pengembangan auditori anak usia dini. Pengembangan auditori anak usia dini merupakan pengembangan kemampuan anak usia dini dalam mendengar yang melalui proses menerima kumpulan bunyi benda, kosakata atau kalimat yang memiliki makna dalam topik tertentu. Kedua, pengembangan visual anak usia dini. Pengembangan visual anak usia dini adalah kemampuan yang berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan, dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitarnya. Ketiga, pengembangan taktil anak usia dini. Pengembangan ini merupakan kemampuan yang berhubungan dengan indera peraba atau tekstur pada anak usia dini. Keempat, pengembangan kinestetik anak usia dini. Pengembangan ini merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan
atau motorik halus anak usia dini yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yang kelima yaitu pengembangan aritmatika anak usia dini. Pada pengembangan ini, anak usia dini diarahkan untuk kemampuan matematika. Keenam, pengembangan geometri anak usia dini. Geometri berasal dari bahasa Yunani yaitu ge yang berarti bumi dan metrein yang berarti mengukur. Pengembangan geometri anak usia dini adalah kemampuan yang berhubungan dengan konsep bentuk dan ukuran. Ketujuh, pengembangan sains permulaan anak usia dini. Pengembangan sains permulaan anak usia dini merupakan kemampuan yang berhubungan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik atau logis. Aspek perkembangan kemampuan dasar yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Pada usia 1-3 tahun, anak sudah mulai menunjukkan peningkatan bahasa. Jika pada tahun pertama, anak sudah mulai dapat memahami instruksi dan mengucapkan satu kata, maka di tahun kedua dan ketiga, anak sudah mulai mengenal dan belajar mengucapkan kata-kata sederhana meskipun pengucapannya belum begitu sempurna. Kemudian pada usia 3-5 tahun, mengalami peningkatan pengucapan kata. Bahasa anak mulai mirip dengan orang dewasa. Lalu, anak mulai memproduksi ujaran yang lebih panjang, kadang secara gramatik, kadang tidak. Anak juga menyampaikan keinginannya, mampu melontarkan pertanyaan, protes, penolakan, ataupun menyampaikan perasaan. Secara umum, perkembangan bahasa anak dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pralinguistik. Tahap ini akan dialami pada fase bayi. Pada tahapan ini, bahasa bayi berupa simbol-simbol ekspresi tertentu seperti menangis, menjerit, dan juga tertawa. Kedua, tahap linguistik. Pada tahapan ini lebih meningkat dari tahapan pralinguistik. Pada tahapan ini juga, anak sudah dapat melakukan komunikasi verbal dalam bentuk kata-kata yang dapat dimengerti. Selain itu, pada tahapan ini, anak-anak sudah dapat menyusun kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang dewasa. Aspek perkembangan kemampuan dasar yang terakhir adalah perkembangan seni. Seni merupakan salah satu dari subdomain perkembangan kognitif. Ekspresi artistik adalah suatu komponen penting dalam perkembangan kepribadian dan pengalaman anak. Melalui seni, anak-anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan fantasi serta kreativitas dengan berbagai cara, dan juga mereka akan belajar bagaimana cara mengekspresikan diri, minat, kemampuan, serta keterampilan mereka. Beberapa hal yang dilakukan anak pada perkembangan seni anak usia dini. 1. Anak mulai dapat membedakan antara suara satu dengan suara lain. 2. Anak mulai memperlihatkan minat untuk berpartisipasi dalam aktivitas musikal. 3. Anak mulai memperlihatkan minat untuk berpartisipasi di beberapa tipe kreativitas visual. 4. Dalam hal seni rupa, anak usia 2-3 tahun pada umumnya masih membuat coret-coretan yang bentuknya sembarang atau disebut sebagai gambar scribble. 5. Anak membuat garis lurus yang awalnya pendek-pendek seperti rintik hujan, namun lama-kelamaan garis yang dibuat semakin panjang. Yang keenam, mampu mengkreasikan bentuk yang dibuat diantaranya memilih benda menjadi bentuk panjang, memutar-mutar bahan dengan kedua telapak tangan menjadi bentuk bola, serta memasukkan benda atau bahan ke dalam wadah atau cetakan.
Yang ketujuh, anak mulai mampu mengikuti gerakan sederhana yang dicontohkan oleh orang lain yang sesuai dengan irama lagu. Keempat, implikasi perkembangan anak usia dini dalam pembelajaran. Pada pembahasan kali ini, terdapat beberapa implikasi, di antaranya yaitu yang pertama, implikasi perkembangan nilai moral dan agama dalam pelaksanaan pendidikan agama dan moral di setiap tahapan anak usia dini dilakukan melalui metode yang berbeda-beda. Menurut R. Andi Ahmad Gunadi, tahun 2013, nomor 87-88, menjelaskan bahwa nomor 1, pada anak usia 0-2 tahun, pembelajaran lebih banyak berorientasi pada latihan aktivitas motorik dan pemenuhan kebutuhan anak secara proporsional. Nomor 2, pada anak usia antara 2-4 tahun, pembelajaran moral lebih diarahkan pada pembentukan rasa kemandirian anak dalam memasuki dan menghadapi lingkungan. Nomor 3, pada anak usia 4-6 tahun, strategi pembelajaran moral diarahkan pada pembentukan inisiatif anak untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan perilaku baik dan buruk. Yang kedua, implikasi perkembangan sosial emosional. Nomor 1, menyampaikan kisah atau cerita yang mengandung unsur-unsur edukatif untuk meningkatkan imajinasi dan daya ingat anak, atau kisah yang mampu menyentuh emosi anak dengan cara yang sangat memukau, melalui seluk-beluk tentang cerita atau kisah yang mampu menghanyutkan emosi anak, sehingga mereka seolah-olah merasa hidup dan terlibat langsung dalam kisah tersebut. Nomor 2, belajar sambil bermain. Sebagai sarana sosialisasi anak, kegiatan bermain memberi kesempatan kepada anak untuk bergaul dengan anak-anak yang lain dan belajar mengenal berbagai aturan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, implikasi perkembangan motorik anak usia dini. Nomor 1, mind setting. Pembelajaran yang mendayagunakan permainan dilakukan di tempat outdoor, sehingga memungkinkan untuk gerak lokomotor maupun non-lokomotor. Nomor 2, mengadakan kegiatan membuat prakarya. Ketika pembelajaran prakarya, anak tentunya akan melakukan aktivitas motorik halus ataupun kasar. Selain itu, anak dapat menggunting maupun menempel dan juga berpindah-pindah tempat. Yang keempat, implikasi perkembangan kognitif anak usia dini. Nomor 1, memahami akan perbedaan setiap perkembangan anak yang memiliki kecepatan berbeda dalam melewati fase-fase perkembangannya. Kadang, pemikiran seorang anak praoperasional kurang logis. Guru perlu memahami pemikiran ini karena mereka masih memiliki egosentris. Nomor 2, memahami bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengembangkan pemikiran anak usia dini, agar dapat berperan aktif dan mengoptimalkan penalaran anak usia dini. Yang kelima, implikasi perkembangan bahasa anak usia dini. Implikasinya terhadap perkembangan anak adalah anak dapat lebih leluasa dalam mengembangkan kemampuan bahasanya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak kosakata yang dimiliki oleh anak, maka anak akan lebih mudah bergaul dengan teman sebayanya. Yang keenam, implikasi perkembangan seni anak usia dini. Pada usia dini, kehidupan anak sangat dekat dengan berkarya seni. Hampir bisa dikatakan bahwa perilaku anak dekat dengan kegiatan berkesenian. Implikasinya terhadap seni adalah 1. Anak usia dini lebih kreatif. 2. Pola pikirnya imajinatif. 3. Seni sebagai wadah penyaluran hobi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian materi ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.